Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, ketemu lagi dengan saya Supriyadi Sarenus, NPM 1802, mahasiswa semester 4 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Pada kesempatan ini saya ingin mengurai sedikit berkaitan tentang hukum Islam di Indonesia. Adapun uraian saya kali ini seperti biasa, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah hukum Islam yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Zulkifli SEI MSY. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau kaidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariah Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablun minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablun minan nas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama, yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Ada beberapa sebagai sumber hukum Islam adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijtima, dan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quran itu sendiri adalah sumber hukum Islam yang pertama, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW,
melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariah. Al-Hadis atau sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah, baik berupa perkataan, perilaku beliau. Di dalam Al-Hadis juga terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai ketetapan atau hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah ijtima. Ijtima merupakan kesepakatan seluruh mujahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atau sebuah perkara dalam agama. Dan ijtima yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtima adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan hukum kasus yang ada nasnya. Macam-macam dari hukum Islam, diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu sendiri adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh yaitu dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah syarat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati non-muslim, dan banyak lagi. Sunnah itu sendiri adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkat wajib, atau sesederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah salat yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu, membaca salawat Nabi, mengeluarkan sedekah, dan sebagainya. Kemudian haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah perbuatan zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan banyak lagi. Makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya.
itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok, dan sebagainya. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, antara mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga keharmonisan manusia. Di antaranya adalah pemeliharaan aras keturunan, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas kemuliaan, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas harta, pemeliharaan atas agama. Pemeliharaan atas keturunan menurut hukum Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelaku. Hal ini juga untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai dengan garis keturunan dari ayahnya. Pemeliharaan atas hukum akal ini adalah hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu. Pemeliharaan atas kemuliaan. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatannya. Pemeliharaan atas jiwa. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Pemeliharaan atas harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Pemeliharaan atas agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam, akan tetapi Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Dari uraian bahasan yang saya sampaikan ini, dapat saya simpulkan bahwa hukum Islam sangat penting di dalam Islam. Ia berperan besar membentuk Islam, sekaligus memberikan kerangka dasar bagaimana bertindak sebagai seorang muslim. Ia memberikan rambu-rambu yang bervisi ideal, filosofis, sekaligus praktis teknis. Kerangka yang diberikan hukum Islam bersifat umum, tapi detail, luas, tapi mendasar bagi seorang muslim dalam kapasitas sebagai pribadi, dalam ruang privat, sekaligus dalam peran-perannya di ruang publik. Begitu luas dan pentingnya hukum Islam, maka ketika kita memahaminya, kita akan mengerti sketsa besar wajah Islam. Sekian sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.